Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita horor berjudul KKN di Desa Parewangan yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bob. Ini juga nggak kalah penting, Bob. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Bukan hanya itu saja yang bisa terlihat oleh dua orang itu, tapi ada kelebat bayangan juga yang seperti mengikuti laju kendaraan bermotor yang telah dipacu dengan kencang. Ufi yang merasa penasaran sempat menoleh ke arah belakang. Dalam sekilas, dia melihat ada sesuatu yang terbang mengikuti motor. Kembali Ufi menarik gas motor lebih kencang lagi, karena hanya hal itu yang bisa dilakukannya. Sedangkan Edi yang duduk di jok belakang terus mencengkram pinggang Ufi sambil sesekali berteriak ketakutan. Sosok yang terbang tak dapat mereka lihat dengan jelas, tetapi suara tertawa dan cekikikan terus terdengar mengiringi laju motor yang membelah kegelapan malam dan disertai hujan rintik-rintik. Setelah kejadian itu, tak ada hal yang aneh atau ada gangguan yang mereka alami hingga sampai di malam pada tanggal 16 Agustus, yaitu saat Ufi dan kawan-kawan yang ikut agenda Karang Taruna setempat dalam acara memperingati 17 Agustus dengan pawai obor. Mereka mendapatkan kejadian yang aneh lagi. Menginjak pukul sekitar 19 ba'da isya, mereka langsung bergegas ke lapangan desa yang terdapat di ujung desa dengan dikelilingi kebun. Pada awalnya tak ada pikiran aneh atau perasaan takut. Mereka tampak senang berjalan ikut pawai obor dan mengelilingi tiap dusun, yang mana jarak tiap-tiap dusun memang agak berjauhan letaknya. Pada setiap dusun, mereka harus melewati jalan yang di samping kiri kanannya masih berupa kebun atau lahan kosong. Penerangan pun sangat minim, sehingga membuat para perempuan terkadang berteriak karena merasa terkejut. Teriakan dan rasa terkejut para perempuan yaitu karena mereka melihat sosok-sosok menyeramkan yang berada di kanan kiri sepanjang jalan. Sosok tubuh bergaun putih yang melambai-lambai, atau berupa sosok yang berdiri dengan dibalut kain putih juga, serta terlihat pula seperti nenek yang bungkuk sering mereka jumpai di perjalanan. Namun ternyata itu semua adalah ulah para warga yang sekedar ikut meramaikan acara dengan membuat bermacam bentuk boneka dari pelepah pisang. Ketika jam sudah menunjukkan di angka 23 saat pada acara yang terakhir, mereka semua menuju ke area lapang yang telah disediakan oleh Karang Taruna setempat. Pentas seni tengah berlangsung dengan meriah. Dari acara tarik suara para peserta yang ingin mengisi acara, hingga berbagai macam kesenian yang lainnya juga turut ditampilkan. Tiba-tiba
Igun menepuk punggung Ufi yang sedang duduk santai menikmati acara yang berada di atas panggung. "Pak Ketua, sepertinya kita ada tambahan personil," ucap Dani dengan wajah sedikit pucat. "Coba lihat yang duduk, ada berapa orang yang di belakang," sambung Igun yang duduk di sebelah Ufi. Lalu Ufi pun langsung menghitung teman-temannya yang duduk berkelompok dengannya. Teman perempuan seharusnya ada 7 orang, tetapi saat itu menjadi 8 orang. Dicobanya mengulang hitungannya lagi karena penasaran, tetapi malah menjadi 9 orang. Masih tak percaya dengan jumlah temannya, Ufi menghitung lagi untuk yang ketiga kalinya. Matanya dikucek beberapa kali untuk memastikan, karena jumlah yang didapat adalah 8 orang. Keadaan sekitar lapangan memang tak terlalu terang. Penerangannya hanya dari beberapa nyala api obor, sehingga Ufi mengira bahwa satu orang yang masuk ke hitungannya hanyalah bayangan saja. Mahasiswa yang bernama Dani langsung menarik tangan Ufi untuk mendekati kelompok mahasiswi yang duduk di atas rerumputan dengan membentuk lingkaran, karena takut ada hal yang tidak beres dan mengganggu acara yang masih berlangsung itu. Igun, Dani, dan Ufi sontak terkejut saat telah mendekati kelompok teman-teman perempuan mereka. Di sebelah mahasiswi yang bernama Eli, tampak seorang perempuan yang cara duduknya seperti seorang sinden. Namun, yang membuat 3 orang mahasiswa itu terpana adalah saat melihat wajah perempuan itu yang hanya tampak berwarna hitam. "Astagfirullah," ucap ketiga mahasiswa hampir bersamaan. Kemudian Dani pun segera menghampiri Eli untuk memastikan lagi penglihatannya. Akan tetapi, tiba-tiba sosok perempuan berwajah hitam itu langsung menghilang. Bulu-bulu halus di sekujur tubuh Dani langsung meremang. Ia pun hampir kencing di celana ketika tiba-tiba melihat kemunculan sosok tinggi besar di hadapannya. Wajah makhluk yang dilihat Dani saat itu pun sangat menyeramkan. Kedua bola matanya besar dan melotot. Mulutnya terbuka lebar karena semua giginya yang tajam mencuat keluar. Bukan hanya itu saja yang membuat Dani sangat ketakutan. Sosok tubuh yang terus melotot ke arah Dani dan kawan-kawannya itu berwarna merah, hingga dia merasa yakin bahwa penampakan menakutkan itu adalah yang biasa disebut buto abang atau buta merah, atau lebih dikenal lagi dengan sebutan Denawa. Dengan bibir bergetar dan wajah yang pucat pasi, akhirnya Dani mengajak Ufi dan teman-teman yang lainnya untuk kembali ke posko. "Pak, kayaknya kita harus pulang sekarang," ucap Dani kepada Ufi yang masih melihat ke arah depan, di mana pertunjukan masih berlangsung. Padahal waktu sudah menunjukkan di angka 00 tepat. Sedangkan Edi yang berada di sebelah Dani juga mengangguk, tetapi sepasang matanya sesekali melirik ke arah belakang dengan ekspresi ketakutan. Dani pun merasa heran, padahal sosok Denawa ada di depan mereka. Tetapi kenapa si Edi malah terus melirik ke arah belakang mereka? Karena melihat 2 temannya itu ketakutan, akhirnya Ufi menyetujui untuk segera kembali ke posko. Sebenarnya dia pun merasakan aura yang kurang enak juga, tetapi dia yang kurang mempercayai kehadiran hal-hal gaib. Jadi tak terlalu banyak bertanya kepada 2 orang temannya itu. Rombongan pun diatur sedemikian rupa. Ketika berjalan menuju ke posko, mahasiswi yang berjumlah 7 orang disuruh berada di tengah dan diapit oleh para mahasiswa laki-laki. Kebetulan Dani dan Edi serta 3 mahasiswa lainnya berada di rombongan yang paling belakang.
sehingga Dani bisa mengobrol dengan Edi meskipun agak berbisik-bisik karena tak mau teman yang lain bisa mendengarnya. Edi mengatakan bahwa selain melihat penampakan sosok merah tinggi besar, dia juga merasakan ada makhluk lain yang mengikuti rombongan mereka, yaitu sesosok perempuan yang tak terlihat wajahnya. Sebagai ketua kelompok dan berjalan di rombongan yang paling depan, Ufi pun merasa was-was dan takut. Dia tidak ingin ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi pada dirinya atau teman-temannya. Tetapi hatinya merasa agak lega karena di sepanjang perjalanan, meskipun melalui tempat-tempat yang bisa membuat bulu kuduk berdiri, tak ditemui hal aneh lagi. Malah beberapa teman Ufi juga sempat bercanda dan saling mengolok bila melihat boneka-boneka yang tampak menyeramkan hasil karya para warga setempat. Setibanya di posko, Ufi langsung menyuruh teman-temannya untuk segera beristirahat karena esok hari akan ada kegiatan yang lainnya lagi. Saat baru memejamkan mata, Ufi dikejutkan oleh teriakan kedua orang temannya yang berlari dari arah musola. Dua orang mahasiswa itu sudah berwajah tanpa dialiri darah, saking takutnya. Salah seorang di antaranya yang wajahnya bercucuran keringat langsung menghampiri Ufi sambil berkata lirih, "Pak Ketua, bau, hawanya beda sekali. Asli aku ketakutan." "Loh, kenapa belum tidur jam segini? Sedang apa kalian di belakang?" tanya Ufi setelah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kanannya yang telah menunjukkan di angka 1 lebih. "Kita tadi lagi iseng dan ngopi di belakang, Pak," jawab salah seorang yang bernama Dudu. "Iya sih, awalnya kita ngopi biasa saja, tapi saat mendengar ada suara di WC belakang, seperti ada seseorang yang nongkrong. Gobloknya dan sok-sokan berani pula, Dudu malah mengetuk pintunya sambil teriak, 'Jangan lama-lama woi, mending ikut nongkrong bareng kita yuk,' sambil tertawa pula si Dudu. Jelas si Herman. "Terus kenapa sampai ketakutan seperti itu?" tanya Ufi lagi. "Setelah diketuk, memang tidak ada suara, cuman ada suara geraman. Sontak aku kaget. Lalu kami akan pergi dengan berkata, 'Yuk kita ke musola aja, dingin nih,' terang Dudu. Ufi yang masih penasaran bertanya lagi, 'Lah kok bisa ada bau gini? Kenapa? Saat di musola kita bukannya berdoa, si Dudu malah mengajak judi online,' ketus Herman. "Tapi aku sempat melihat Eli datang ke kotak kuning dengan keadaan melamun dan membuang sesuatu," tambahnya lagi. Kotak kuning yang dimaksud adalah semacam wastafel untuk mencuci piring, tapi terbuat dari coran, dan di bagian bawahnya ada ember untuk tempat sampah. Awalnya aku dan Dudu tak menghiraukan. Kita lanjut main gaple online di dalam musola, tapi tiba-tiba terdengar suara geraman yang semakin nyaring. Lalu ada bau aneh seperti anyir pun mulai menyeruak. Kemudian tiba-tiba lampu musola pun langsung padam. Kami pun segera lari, dan sepintas aku melihat pembalut yang masih ada darah yang banyak dan tidak dibersihkan. Bahkan tidak dibungkus juga, tapi langsung dibuang di tempat sampah. Jelas Herman panjang lebar sambil menutup hidung. "Hah? Lalu apa hubungannya? Memangnya pembalut seperti itu harus dibagaimanakan? Ya langsung dibuang lah, karena memang sudah kotor kan?" ujar Ufi keheranan, yang memang tak tahu tentang hal-hal seperti itu. Baru saja Ufi selesai bicara, bau yang sangat anyir yang menyengat tiba-tiba langsung tercium. Igun dan Firman yang telah tidur pun jadi terbangun. "Waduh, kok ada bau tidak enak seperti ini ya, Vi?" teriak Igun sambil menutup hidungnya. "Pak, darah haid kan? Kesenangannya yang begitu-gitu.
Mereka paling senang darah seperti itu. Harusnya dibersihkan dulu dan dibungkus kresek sampai baunya tidak boleh tercium. Jelas si Herman sambil pelan-pelan menghampiri Ufi. Dudu pun hanya mengangguk, tapi tiba-tiba berteriak, "Pak, itu apa, Pak?" Ruangan dapur yang dijadikan untuk tempat tidur Ufi dan kedua temannya terdapat sebuah jendela yang cukup lebar, tanpa daun jendela lagi, dan hanya ditutupi dengan selembar jaket atau celana panjang milik Ufi, sehingga masih bisa terlihat area belakang, pepohonan rimbun, dan WC yang dimaksud oleh dua orang yang bercerita itu tadi. Mereka serentak menoleh ke arah jendela. Ketika Dudu menunjukkan ekspresi wajah yang ketakutan, seketika pula Ufi dan kawan-kawan yang lainnya membelalak saat terlihat dengan jelas sesosok yang sangat menyeramkan. Di salah satu pohon besar, tampak sesosok tubuh berbaju putih kusam yang longgar kebesaran. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang masih menunduk. "Astagfirullah!" seru 5 orang pemuda itu secara bersamaan ketika wajah yang tadi menunduk terangkat dan menampakkan seringai yang menyeramkan. Semua pemuda yang sangat terkejut dan ketakutan itu langsung berlari tunggang langgang menuju ruang tengah. Sialnya, Dudu yang berada di samping Herman malah jatuh terjengkang karena terdorong oleh tangan temannya itu. Tawa yang melengking dari sosok berbaju putih terus menggema, membuat Ufi dan teman-temannya semakin gemetaran. Suara langkah kaki yang berlari langsung membangunkan teman-teman yang lainnya. Mereka semua berkumpul di ruang tengah untuk mengetahui apa yang terjadi. Rina yang berada di kamar kedua pun terdengar berteriak, lalu berlari menyusul teman yang lainnya ke ruang tengah. Tetapi dia langsung jatuh lunglai setibanya di depan teman-temannya. Masih ada seorang mahasiswi yang tak ikut berkumpul, yaitu gadis yang bernama Eli. Si pemimpin kelompok langsung menghampiri temannya itu di dalam kamar. Setelah mengkoordinasikan agar semua berada di dalam satu ruangan. "Eli, maaf mengganggu. Sebaiknya kamu juga ikut berkumpul dan tidur di ruang tengah ya," ujar Ufi kepada gadis yang tengah menunduk. Gadis yang diajak bicara lalu mendongak, lalu tersenyum sedikit. Tak lama kemudian menyeringai lebar, membuat Ufi merasa heran atas sikap Eli yang terasa aneh. Meskipun jantungnya berdebar, Ufi yang atas desakan teman-temannya untuk menanyakan perihal pembalut, akhirnya memberanikan dirinya untuk lebih mendekati tempat duduk si gadis. "Li, maaf, apakah kamu yang membuang pembalut itu? Apa bisa kamu membuangnya dengan benar?" Setelah mengajukan pertanyaan, Ufi mundur lagi beberapa langkah karena terlihat raut wajah Eli yang langsung berubah. Senyumnya mendadak hilang, lalu menunjukkan ekspresi marah. Gadis itu pun kemudian berdiri, lalu melangkah menuju wastafel dengan tatapan yang kosong. Diambilnya pembalut yang tadi dibuang, terus dibersihkannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Tak ada seorang pun yang berani mendekati atau menemani gadis itu di dapur, karena merasa ngeri melihat ekspresi wajah Eli yang tampak diliputi kemarahan. Setelah selesai dengan aktivitasnya, Eli kembali berjalan ke arah kamar. Namun saat melewati ruangan di mana teman-temannya berada, dengan ekspresi wajah yang dingin, dia berkata, "Cepat pulang kalian semua." Tentu saja semua temannya langsung terperanjat. Eli yang selalu bersikap dan bertutur kata lembut, kali itu dia berkata dengan kasar,
Teman-teman perempuannya pun langsung berteriak histeris dan berusaha memeluk tubuh Eli ketika setelah gadis itu berkata kasar. Sepasang matanya melotot dan nafasnya pun tersengal-sengal. Semua yang berada di ruangan itu pun bertambah panik saat Eli tiba-tiba jatuh pingsan. Akhirnya gadis itu diangkat ke dalam kamar dan ditunggui oleh beberapa temannya. Sekitar pukul 3 dini hari, keadaan baru bisa kondusif dan tenang. Teman-teman Ufi yang perempuan sudah bisa tertidur kembali, sedangkan para mahasiswa masih berjaga sambil sesekali bercanda untuk mencairkan suasana yang tadi terasa tegang. Ketika telah siuman, badan Eli mendadak mengalami demam, sehingga tak bisa mengikuti aktivitas KKN di keesokan harinya. Seorang temannya yang bernama Rina dimintai oleh Ufi untuk menjaga dan menemani di dalam kamar. Rina adalah seorang gadis yang periang, tapi semenjak dimintai oleh ketua kelompok untuk menjaga temannya yang sedang sakit, pembawaan Rina menjadi pendiam. Sebenarnya Ufi pun merasa khawatir dengan keadaan dua orang teman perempuannya yang tiba-tiba bersikap aneh itu. Tetapi dia tetap berpikiran positif, dan dikala waktu senggang, Ufi pasti menengok untuk mengetahui perkembangan kondisi dua mahasiswi itu. 2 hari berselang, Ufi dan teman-teman lainnya merasa bersyukur karena Eli telah sembuh dari demamnya, dan Rina pun kembali riang seperti semula. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta aktifkan lonceng notifnya karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.